Ke Yaman gimana perjalanan ke Iya, Yaman? Aduh, kemarin. alhamdulillah sorga. Jadi merasa sorga. Jadi kan kita kalau ada di habitatnya tuh seneng gitu. Nah saya ngerasa itu habitat saya banget. Subuh ke subuh sama Habib Umar, sama Habib Salim putranya Habib Umar, dan sama para habaib, para masyayikh, para ulama tarim dan Hadramaut secara keseluruhan. Subuh ke subuh ngaji, daras ta'lim, kemudian ziarah baik makam-makam aulia maupun Nabi Hud, maupun kemudian ulama-ulama yang masih pada hidup yang senior, misalkan kayak di Sibam saya ketemu sama itu. Sibam kota lama sekali, udah berdiri mungkin 600 tahunan, itu ketemu ulamanya. Terus kemudian kita ke makam-makam Rotib ya, yang penulis Rotib Al-Haddad, Rotib Al-Atos gitu. Kemudian ya Maulid Habsyi ya, Simtud Durar. Terus kemudian kita keliling pesantren demi pesantren yang ada di Hadramaut. Bukan cuma Tarim, jadi kan provinsinya namanya Hadramaut, Tarim itu kotanya. Terus agenda-agenda lainnya adalah saya jalan-jalan ke kota-kota yang ancient city gitu, yang kota ruhiyahnya tuh hidup gitu. Karena kan mereka percaya dan kami percaya bahwa di sono tuh para aulia tuh ruhnya jalan-jalan gitu. Ya, kami percaya itu bahwa memang lahum fiha ma yasyaun. Ya, itu memang dapat feel-nya gitu. Jadi saya merasa surga, sholat berjamaah dari subuh ke subuh. Kemudian bahkan saya ikut adat. Jadi di sana saya dapat acara pernikahan. Jadi tahu tuh adat orang sana seperti apa, pakai bendera, pakai gitu-gitu. Aduh seneng udah. Alhamdulillah. Kemudian makan bareng Habib Umar. Bahkan begitu di awal tiba disambut oleh Habib Salim putranya Habib Umar, kemudian diimamin sholat maghrib oleh Habib Umar, terus Isya ngaji sholat Isya, makan di rumahnya. Nah pulang juga perpisahannya bersama para ulama tarim. Jadi ada jalsah syahriyah namanya, yang hari itu kemudian salah satunya didedikasikan alhamdulillah oleh Habib Umar sebagai kayak wadahnya Yusuf Mansur menjalan ke Indonesia. Allah. Kesana bersama lama Pak Ustadz, kalau boleh tahu kemarin? berapa lama dan sama siapa aja Ustaz? Lama ya, hampir 2 minggu. Enggak, saya sama Kiai Jamil sama Kiai Alim dari Biro Luar Negerinya Darul Quran. Nah agenda di sana juga ketemu anak-anak kami, anak-anak Darul Quran yang ada di Yaman. Jadi anak-anak kami di Yaman ya alhamdulillah udah puluhan. Nggak nyangka mereka yang tadinya masuknya kecil-kecil itu di Darul Quran sekarang sudah ada di Yaman, bahkan sudah ada yang mau selesai S1 di Mukalla, kemudian di Al-Ahqaf gitu. Dan anak-anak kami karena udah seperti anak sendiri seneng gitu, datang bapaknya, datang Kiai Jamil, datang Kiai Alim. Ya, kami tidur bareng. Jadi kebetulan sugohnya disiapkan nama Habib Umar tuh gede. Jadi anak-anak santri itu blok gitu. Ada ngumpul di situ, masya Allah dah. Perjalanan kemarin itu religi apa yang menyentuh di Pak Ustadz? Religi apa yang menyentuh di Pak? Saya diterima di hadapan para ulama tarim, di hadapan para ulama Hadramaut. Penerimaan mereka bukan penerimaan yang tidak tahu kalau saya banyak masalah, kalau saya banyak kasus, kalau saya banyak yang nuduh ini nuduh itu. Tapi mereka tetap menerima, tetap mendoakan, tetap kemudian memberi panggung buat saya. Saya kan ceramah tuh di sana, ceramah loh di hadapan mahasiswa, di hadapan mahasiswa dan pelajar Darul Mustafa yang dari kira-kira 70 negara. Sama bahasa Arab, dan saya ditembak gitu kan sama Habib Umar kan, dikasih tanda saya ini dipilih nih, ceramah nih beneran nih gitu. Ceramah 3 menit dia nggak kelihatan blon gitu. 3 menit tidak kan bahasa Arab ya kan. Terus saya didaulat oleh Habib Salim juga untuk memberi ceramah kepada anak-anak pelajar Indonesia ya, yang ada di sana, yang datang dari 68 kota di tanah air, itu ada di Darul Mustafa. Dan Habib Umar Darul Mustafa itu kan merupakan poros nih kalau sekarang di dunia kepesantrenan mah dia poros. Terima kasih kepada Habib Alwi, Habib Jindan, Habib Ahmad, muwasalat ya. Alhamdulillah wasilah antum semua, anak bisa keliling ke Hadramaut. Bahkan kemudian saya lanjut ke Mesir. Ketemu sama besannya Habib Umar, yakni Habib Ali Al-Jufri. Wah itu juga ulama gede, ampun tuh Habib Ali Al-Jufri, kelas banget itu. Nah, Habib Umar punya anak putra nikah sama
putrinya Habib Ali Al-Jufri. Nah, saya diterima di Mesir. Nah, kemudian ke Jordan. Nah, untuk ke Jordan, gila lagi tuh. Kita dijemput dan diantar pulang dan perginya sama adiknya Raja Abdullah. Masya Allah. Oh, udah kayak siapa gitu, padahal kita aduh di tanah air, Allahu Akbar. Tapi memang rencana ini sudah jauh-jauh hari ya Pak ya? Oh sudah. Dan agenda ini kan agenda udah 3-4 tahun yang tertunda makin lama gara-gara izin Allah ada Covid kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan insya Allah waktu di Mesir juga ketemu dengan 100-an anak-anak kami. Kita ziarah juga ke Sayyidina Hussein, ziarah kemudian ke ulama-ulama lain yang ada di Mesir. Efektif sekali lah dalam waktu yang 2 hari di Mesir, tapi kemana-mana. Kemudian ketika ke Jordan juga ketemu sama Dr. Ibrahim. Itu orang yang luar biasa di dunia pendidikan di Jordan. Dan ada anak kita di Jordan, ada sekitar 8, emang baru ya, di Jordan itu ada 8 anak. Tapi alhamdulillah ini terbuka lah jalan buat anak-anak santri Darul Quran untuk kemudian menjelajahi negara-negara di Timur Tengah dan di seluruh penjuru bumi yang Allah SWT. Ini yang menarik, Ustadz bersama Habib Umar, seorang ulama besar lah, bisa dibilang panutan sekarang lah ya. Iya. Nah, Ustadz sendiri pada saat jalan sama Habib Umar di sana apa melihat sendiri langsung nggak sih karomah-karomahnya beliau? Benar. Barokah-barokahnya beliau. Benar. Gitu. Kita ya memandang wajahnya aja nih, udah kayak ada kebahagiaan yang tidak terlukiskan, yang tidak bisa saya lukiskan. Udah ngelihat senyumnya aja, kita nangis loh. Hebat ya, kita disenyumin tuh, kita netes air mata tuh, gue disenyumin. Itu kan baru sama kekasihnya Allah, baru sama kekasihnya Rasulullah. Bagaimana kalau nanti kita disenyumin sama Allah dan Rasulnya? Waduh. Dan sholat di belakangnya Habib Umar, itu bedanya minta ampun. Atmosfernya itu loh, dapet banget itu. Dan momen istimewa kan ketika saya salawat di depan Habib Umar dan ulama karim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Satu masjid tuh bukan cuma Habib Umar tapi ulama yang lain. Wah, salawat, waduh. Dan Habib Umar sampai inget cerita saya, padahal cuma 3 menit. Saya cerita tentang ibu saya, kecintaan ibu saya tentang sholawat. Jadi ibu saya itu bikin gambar Mekah waktu saya kecil. Terus ibu saya bilang, Zob, ini gambar Mekah. Kamu liatin gambar Mekah sambil kamu sholawat. Nanti kamu nyampe ke Mekah gitu. Nah itu saya ceritakan di depan Habib Umar dan para ulama dan para pelajar di kota Tarim. Nah kisah itu diingat sama Habib Umar. Diceritakan setidak-tidaknya 2 kali di hadapan ulama-ulama yang lain. Nah kan saya bangga kan. Waduh, alhamdulillah, mudah-mudahan ini tanda-tanda saya diampunin Allah, dimaafin Allah, disayang sama Allah. Yeay. Terakhir Tat, Habib Umar sempat kelamaan tuh gebrak meja. Iya, benar. terakhir Habib Umar sempat mendoakan atau apa kalau Sering mendoakan, sering. Bahkan saya dapat ijazah rotib hadat, ijazah rotib atos, dan ijazah khulasoh, merupakan zikir dari pagi ke pagi lagi. Itu dapat ijazah saya dengan izin Allah SWT. Jadi ini bisa diijazahkan lagi kepada seluruh orang di tanah air. Itu langsung dari Habib. Langsung dari Habib. Sanatnya pun sanat tasbik yang pakai gini loh, pakai tangan itu. Oh iya. Seng. Wah. Oke. Ya, Terima kasih. banyak.